really glad untuk kembali datang melayani di CLCC. Nama saya Joshua Iwan Wahyudi. Supaya nggak bingung panggil saya, panggil nama saya Iwan aja. Ya, Iwan artinya inilah pria menawan ya. Walaupun ya saya pernah pelayanan di satu tempat ibadah anak muda, terus saya ada satu sesi kuesioner, saya tanya kepada salah satu jemaat, saya tanya gini, menurut kamu jujur aja, dari angka 0 sampai 10 tingkat kegantengan saya itu angkanya berapa? Dan dia sangat jujur, dia bilang 6 gitu ya. Jadi ya saya menghibur diri dengan singkatan nama inilah pria menawan gitu ya, walaupun realitanya tidak banyak yang mengakui gitu ya. Saya datang dengan istri dan anak saya yang tadi sudah diperkenalkan, anak saya sedang tidur, sudah bangun rupanya. Dia kalau urusan kenalan dan agak ada hawa narsis dia langsung bangun. Anak saya ini 14 tahun, teman-teman semua ditunggunya ya. Setelah melewati berbagai macam cara, ganti dokter belasan kali, semua program sudah dilakukan, tidak berhasil. Tuhan kasih dengan cara yang normal dan alami. Jadi saya menyebutnya ini anak mujizat, makanya saya pelayanan kemanapun pasti saya ajak anak ini supaya dia lebih cepat ketemu, mengenal Tuhan yang memberikan dia kehidupan. Oke, so hari ini saya diminta untuk sharing. Teman-teman rupanya Anda memasuki tema bulan yang baru yaitu Family Matters. Keluarga itu penting, keluarga itu berarti, keluarga itu perlu dikonsernin. Dan hari ini saya diberikan tema yang cukup berat sebenarnya yaitu fatherless. Ketiadaan atau ketidakhadiran ayah di dalam kehidupan seseorang. Nah, waktu saya menyiapkan khotbah ini, untuk pertama kalinya saya mencoba sebuah gaya khotbah yang baru, yang belum pernah saya lakukan selama ini. Itu gaya khotbahnya seperti apa ya, nanti lihat sendiri aja gitu ya. Tapi yang jelas teman-teman, ini memang tema yang tidak mudah disampaikan, tapi saya rasa sangat penting untuk kita simak baik-baik. Karena itu boleh nggak sebelum kita mulai, tepuk orang di sebelah kiri kanannya, pundaknya agak kenceng dikit dan bilang begini, kayaknya yang ini bakal seru, 1, 2, 3 gitu ya. Tepuk pundaknya dan bilang kayaknya yang ini kayaknya bakal seru ya. Judul khotbah saya adalah God as a Father, bukan Godfather. God as a Father gitu ya. Tuhan merepresent dirinya sebagai Bapa. Teman-teman boleh pelajari agama, ada 4.300 lebih agama yang aktif di dunia ini, tapi tidak ada satupun agama dan keyakinan yang Tuhannya merepresentasikan dirinya sebagai ayah atau bapa. Hanya di dalam kekristenan kita akan menjumpai Tuhan itu sebagai Bapa. Kenapa kok dia merepresent dirinya sebagai Bapa? Nah mari kita lihat selama 30 menit ke depan teman-teman, yuk. Fokuskan dirimu, saya akan mulai dengan tidak biasa, biasanya pengkhotbah akan mulai dengan ayat firman Tuhan, tapi hari ini saya akan memulai dengan beberapa daftar list research. Ya, so semoga tidak terlalu terasa berat. Ada 4 riset dari sekian puluh riset tentang Bapak, kehadiran Bapak, fatherhood, parenting dan sebagainya, tapi saya ambil sebagian. Yang pertama adalah Erik H. Erikson. Tenang, nggak usah dihafalin namanya, karena nggak akan muncul di ujian. Karena nggak akan ada ujian juga soal ini gitu ya. Tapi teman-teman perlu simak apa hasil riset mereka. Erik H. Erikson adalah salah satu tokoh yang sangat terkenal sekali dalam dunia psikologi dengan teori 8 tahap perkembangan psikologi seorang manusia dari lahir sampai dia mati. Salah satu dari hasil riset dia adalah begini, umur 0 sampai 11 tahun dan umur 19 sampai 21 tahun. Saya ulang, umur 0 sampai 11 dan umur 19 sampai 21 tahun. Manusia butuh kehadiran seorang ayah yang berfungsi. Bukan cuma ayah yang hadir, tapi ayah yang berfungsi. Kalau sampai di umur itu 0 sampai 11 dan 19 sampai 21 tahun, ayah tidak menjadi ayah buat orang itu, maka dia akan mengalami banyak sekali problem psikologis. Salah satunya yang fundamental, bukan salah satu, ada 3 yang fundamental, yaitu apa? Rasa aman, rasa berharga, dan sense kendali. Itu sebabnya banyak sekali orang di dunia ini yang punya problem dengan insecurities, rasa tidak aman. Yang punya problem dengan self-worth, rasa tidak berharga di dalam dirinya. Yang punya problem dengan kendali, keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu atau tidak bisa mengendalikan segalanya. Ya, itu antara yang agresif pengen kendaliin semuanya, yang pasif tidak bisa punya kendali sama sekali. Kalau ditelisik, salah satunya coba dicek bagaimana interaksi dia dengan ayahnya di usia 0 sampai 11 dan usia 19 sampai 21 tahun. Menurut Erikson, kalau ayah tidak hadir dan berfungsi di usia itu, kita akan punya problem dengan 3 hal tadi. Insecure, rasa tidak aman,
Kenapa ya kok orang ini begini ya? Kok aku ngalamin kayak gini, aku mesti gimana? Masa depanku akan jadi seperti apa? Penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Tidak percaya diri, rasa berharga yang rendah, merasa not good enough. Itu semua problem-problem kalau kita tidak punya interaksi yang cukup dengan ayah yang berfungsi di usia-usia yang tadi. Lanjut lagi, saya bacain dulu ya hasil-hasil risetnya. Oh ini menarik. Paul Fitz seorang psikolog, dia memberikan judul dari jurnal penelitiannya adalah Faith of Fatherless, The Psychology of Atheism. Rupanya dia menemukan gini, ada banyak orang-orang kesulitan untuk mempercayai Tuhan dan mengenal Tuhan ketika interaksi dengan ayahnya tidak baik. Jangan dibalik, karena kalau dibalik premisnya jadi salah. Berarti semua ateis dan semua orang yang gak percaya Tuhan hubungan dengan ayahnya pasti jelek. Bukan gitu cara bacanya. Tapi hasil dari penelitian ini menyimpulkan gini, bahwa ada banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan waktu dicek kondisi interaksi dengan ayahnya, banyak yang tidak baik. Salah satunya namanya Bertrand Russell, itu adalah filsuf yang terkenal banget. Kalau teman-teman kuliah filsafat, pasti akan ketemu dengan nama Bertrand Russell. Dan dia seorang ateis. Dan banyak di-quote pemikiran-pemikirannya untuk memperkuat ateisme, paham ateisme. Hubungan dengan ayahnya sangat buruk. Pernah dengar Friedrich Nietzsche? Pemikirannya salah satunya dipakai menjadi dasar dari komunisme. Hubungan dengan ayahnya juga nggak bagus. Lalu kemudian kalau teman-teman yang kuliah psikologi pernah pasti mendengar nama Sigmund Freud. Ya, itu pokoknya kalau kuliah psikologi pasti belajar teorinya dari beliau. Punya problem juga dengan ayah. Bahkan dia menyatakan begini kalimatnya. Agama itu adalah ilusi dari manusia yang menciptakannya untuk menggambarkan betapa hatinya mendambakan hubungan yang baik dengan seorang ayah. Nah, lalu kemudian Paul Fitz dalam penelitian ini mengkoreksi statement itu menjadi begini. Ateisme adalah sebuah ilusi yang diciptakan oleh paham ateisme untuk menggambarkan betapa hatinya itu sebenarnya hancur karena hubungan yang rusak dengan ayahnya, lalu mendambakan hubungan dengan ayah yang baik, tapi tidak mendapatkannya. Maka muncullah ateisme. Jadi maksud saya apa? Ternyata kalau kita punya hubungan yang kurang baik dengan ayah kita akan kesulitan untuk mengenal Tuhan. Teman-teman, waktu saya menjadi orang Kristen, hubungan saya dengan ayah saya sangat buruk by the way. Sangat buruk. Sampai beliau meninggal, endingnya sangat jelek sekali. Waktu saya menjadi Kristen, salah satu kesulitan saya adalah ketika saya berdoa dan menyembah Tuhan dengan kalimat Bapa. Itu susah sekali buat saya. Yesus mengajarkan kan gini, Bapa kami yang ada di surga. Buat saya sulit, kenapa? Karena waktu saya mengucapkan kata Bapa kami, langsung wajah ayah saya muncul di kepala saya. Waduh, bapak saya sih nggak kayak gitu. Jadi bagaimana saya bisa berdoa kepada sulit untuk saya mendapatkan Tuhan gambarannya sebagai seorang ayah. Karena ayah saya berantakan sekali di rumah. Waktu anak saya mulai belajar panggil papa, ya umur 6-8 bulan, dia mulai panggil papa, papa. Aneh loh teman-teman, dia kan panggil saya papa. Tapi begitu saya mendengar dia panggil saya papa, langsung wajah ayah saya yang muncul di kepala saya. Jadi itu pengalaman yang agak aneh buat saya, karena ketika anak saya panggil saya papa, saya merasa ada perasaan yang kurang nyaman, karena gambaran tentang ayah saya langsung muncul di kepala saya. Jadi itu sebabnya saya jadi mengerti, orang kalau hubungan dengan ayahnya itu berantakan, dia akan challenging untuk bisa mengenal Tuhan sebagai Bapa yang baik. Lanjut dulu ya, sebelum saya jelaskan lagi. Makanya teman-teman, tahan dulu, jangan merasa kayak ini khotbah apa seminar ya atau kuliah ya. Tahan dulu. Makanya kan saya bilang untuk pertama kalinya saya khotbah dengan metode kayak gini. James Dobson seorang psikolog, dia menuliskan jurnalnya, judulnya Bringing Up Boys. Jadi dia meneliti, rupanya para pria kalau dia tidak punya interaksi yang baik dengan ayahnya, mereka akan menjadi pria-pria yang problematik. Ada banyak masalah di dalam dirinya kalau dia nggak punya interaksi yang cukup dengan ayahnya. Teman-teman pernah dengar nggak ya, ada satu film judulnya Rumble in the Bronx. Kayaknya sih kalian nggak hidup di zaman itu sih ya. Karena pemainnya adalah Jackie Chan waktu dia muda.
Kayaknya kalian mengenal Jackie Chan yang sekarang yang usianya udah tua gitu ya. Nah, waktu dia muda dia main film namanya Rumble in the Bronx. Bronx itu adalah daerah di Amerika yang angka tingkat kriminalitasnya tertinggi di seluruh Amerika. Nah waktu diteliti kenapa bisa kayak gitu, rupanya para pelaku kriminal di kota Bronx, terutama para prianya, hampir 80% pelaku kriminal itu mengalami problem fatherless, ketidakhadiran ayahnya dalam hidupnya. Oh ada penelitiannya, teman-teman kalau mau googling, itu banyak sekali penelitian tentang fatherhood. Bahwa ayah yang tidak berfungsi membuat tingkat kriminalitas makin meninggi. Faktor potensi untuk para wanita hamil di luar nikah lebih besar terjadi kepada wanita-wanita yang hubungan dengan ayahnya tidak baik. Yang mereka mengalami fatherless. Udahlah, kalau saya suruh nyebutin semua riset, studi, dan sebagainya. Ini 4 itu sebenarnya cuma sebagian dari puluhan riset tentang fatherless. Yang terakhir, teori attachment and holding environment menyatakan bahwa kalau interaksimu dengan ayah tidak baik, kamu akan memendam sebuah kekosongan sampai dewasa. Ada sesuatu yang hilang aja. Nah, tujuan saya mengemukakan ini semua apa sih teman-teman? Sederhana, poin 1 dari khotbah saya adalah peran ayah penting dan tidak tergantikan untuk tumbuh kembang jiwa manusia. Peran ayah penting dan tidak tergantikan untuk tumbuh kembang jiwa manusia. Artinya apa? Kamu boleh tidak mengakui, kamu boleh bilang begini, oh aku gak butuh bapak, buktinya aku baik-baik aja sampai sekarang. Aku gak butuh bapak, bapakku emang berantakan, tapi aku gak butuh dia dan aku akan bisa hidup baik-baik saja. Teman-teman saya beritahu, ada yang namanya hukum. Yang namanya hukum tuh gini, hukum gravitasi contohnya. Saya mau ngomong kayak gini, aku gak percaya hukum gravitasi. Ya, apa itu hukum gravitasi? Mau saya gak percaya, mau saya tidak mengadopsi hukum itu tetap berlaku sama saya. Itu namanya hukum. Jadi kalau saya lompat dari lantai 20 sambil saya teriak, aku gak percaya hukum gravitasi. Saya tetap jatuhnya jadi scramble egg di bawah. Teman-teman nangkep itulah hukum. Dalam psikologi ada yang namanya hukum. Kalau kehadiran orang tua tidak terjadi dalam hidupmu, hatimu akan ada sesuatu yang salah di sana. Akan broken di situ. Itu hukum. Walaupun kita mau ngomong gini, enggak, aku gak butuh bapak, aku gak butuh ibu, aku gak butuh orang tua, aku akan hidup sendiri dan aku akan baik-baik saja. Secara fisik kamu akan baik-baik saja, mungkin kamu akan tetap tumbuh bongsor dan kuat, tapi secara emosional dan psikologis, there is something wrong inside you. Saya, hubungan dengan ayah saya jelek sekali. Sejak umur sekitar 25-an sampai kemudian ayah saya meninggal belasan tahun kemudian. Jadi terakhir kali saya kontak dengan ayah saya itu sekitar umur 25 tahun. Sejak itu, karena dimulai proses perceraian antara mama saya dan papa saya. Sejak hari itu saya udah gak kontak dan gak pernah ketemu face to face sama sekali belasan tahun. Sampai kemudian satu SMS masuk ke handphone saya, bunyinya papamu sudah meninggal. Waktu saya terima kabar itu, saya ngomong sama istri saya, papa meninggal. Istri saya langsung duduk di sebelah saya, terus dia rangkul saya, dan dia mengira saya akan mengalami kesedihan, atau terguncang, atau gimana. Tapi to be honest, saya gak ngerasa apapun loh. Waktu dapat kabar itu, papa meninggal, saya cuma kasih tahu ke istri, udah habis itu saya lanjut kerja lagi. Tidak terjadi apapun dalam hati saya, kenapa? Karena memang ayah saya sudah lama sekali tidak hadir dalam hidup saya. Jauh sebelum proses perceraian itu dimulai, ayah saya memang sudah tidak ada tempat di hati saya. Jadi waktu dia meninggal dan dia gak ada secara fisik, saya udah terbiasa sekian belas tahun tidak ada ayah, fine. Tapi saya beritahu teman-teman, secara physically, I am fine. Karena saya sudah terbiasa hidup tanpa ayah. Financially, physically, all things berjalan aja, move on. Tapi adalah sejak saya TK sampai saya detik ini, ketidakhadiran ayah saya secara emosional sangat mempengaruhi saya secara psikologis. Saya tidak bisa menolak hukum itu. Saya tidak bisa bilang bahwa saya baik-baik saja tanpa ayah saya. Karena pada faktanya ada banyak problem psikologis dalam diri saya muncul karena ketidakhadiran ayah saya. Nah itu hukum. Walaupun teman-teman di ruangan ini bilang gini, enggak aku baik-baik aja ini dan sebagainya. Saya udah ketemu sekian banyak, bahkan tadi saya barusan berkhotbah nih tentang topik ini. Lalu ada kemudian seseorang datang dan ngobrol dengan saya. Walaupun dia bilang gini,
aku akan bersuka cita kalau papaku mati. Bahkan saya berdoa supaya papa saya mati. Tetapi dalam sebuah kalimat itu terasa sekali kemarahan. Teman-teman nangkep nggak maksud saya? Kamu bisa bilang gini, aku akan bersuka cita, tapi kamu mengucapkannya dengan marah. Pernahkah kalian dalam keadaan kayak gitu? Jadi ngerti nggak? Kontradiktif sekali gitu. Kamu ngomong, this is my happiness, but you are angry. Nah itu yang akan terjadi waktu engkau kehilangan figur ayah dalam hidupmu. Masih bertahan dengan saya? Masih sanggup? Ya, lanjut dikit lagi ya. Berikutnya. Another research. Kenapa sih saya munculkan research? Teman-teman gini loh, kalau saya mulai dengan ayat firman Tuhan, kalian akan ngomong begini, alah doktrinasi. Itu sebabnya saya mulai dengan research untuk menyatakan orang-orang non-Kristen sekalipun, mereka menemukan fakta-fakta ini. Nah berikutnya. The second shift working families and no. Bukan, bentar. Masih yang sebelumnya, riset sebelumnya. Nah, and their revolution at home. Jadi gini teman-teman, penelitian ini menunjukkan adalah gaya hidup modern sekarang itu membuat fatherless semakin sering terjadi. Dalam penelitiannya salah satunya adalah yang diungkapkan gini, hari-hari ini ayah dan ibu dua-duanya kerja. Sulit sekali menemukan keluarga yang ideal hari ini karena waktunya dipakai untuk kerja. Kenapa? Tuntutan hidup banyak sekali sekarang. Nah, model seperti ini, gaya hidup modern seperti ini membuat fatherless lebih mudah terjadi. Yang kedua, penelitian judulnya The Unexpected Legacy of Divorce. Rupanya perceraian memberikan unexpected effect kepada orang-orang, anak-anak yang orang tuanya bercerai. Mereka akan mengalami kekosongan psikologis. Ketiga, riset yang ketiga ini bicara tentang gini. Problemnya adalah banyak ayah, banyak pria sulit untuk bisa connect emotionally dengan dekat dengan anaknya. Nah, tiga ini kalau digabung, inilah kondisi kehidupan modern kita hari ini. Orang tua sibuk bekerja cari duit, perceraian makin banyak, perceraian Kristen juga makin banyak. Lalu ayah itu sendiri tidak dekat dengan anaknya secara emosional. Kondisi kehidupan modern ini mendukung kepada, boleh next slide. Next slide. Kehidupan modern makin membuat ayah sulit hadir dan berfungsi. Poin 1, tadi kita belajar, kehadiran ayah sangat penting dalam pertumbuhan kehidupan jiwa kita. Tapi poin kedua mengatakan dunia modern mempersulit untuk ayah bisa hadir. Maka berikutnya, boleh dimunculkan nih. Kita baca ayatnya. Yohanes 14 ayat 8, kata Filipus kepada Kristus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ada sebuah jeritan dari Filipus yang sebenarnya mewakili kita pada hari ini. Dia bilang begini, tunjukkanlah Bapa di surga itu bagi kami, itu akan cukup. Kenapa? Karena dunia ini punya krisis global. By the way teman-teman kalian pasti sudah tahu bahwa artikelnya ada di mana-mana. Indonesia itu masuk top 3 fatherless country. Indonesia memang mencetak rekor banyak dalam banyak hal. Salah satunya adalah masuk 3 besar negara yang fatherless. Fatherless ini tidak necessary harus bapaknya nggak ada, bapaknya meninggal atau bapaknya nggak bertanggung jawab pergi. Enggak, kadang-kadang papanya ada di rumah tapi tidak hadir. Tubuh dan jiwa raganya hadir, tapi emotionally tidak hadir untuk anaknya. Nah itu yang disebut dengan fatherless. Lalu apa yang terjadi? Boleh poin ketiga. Tuhan represent dirinya sebagai Bapa sejati buat kita. Gini, kalau teman-teman hidup sebagai saya, ada banyak sekali compang-camping psikologis dan emosional karena papa saya tidak pernah hadir buat hidup saya. Dari sejak saya TK, saya melihat pemandangan papa saya KDRT sama mama saya, kejar-kejaran bawa pisau mau bunuh mama saya dikunci tangannya, terus kemudian dibanting di depan meja, mau dipatahkan tangannya. Itu dari sejak saya TK liatin pemandangan kayak begitu. Sampai ketika ayah saya meninggal, dia tidak pernah bertobat. Kalau saudara hidup sebagai saya, apa pengharapannya? Nggak ada pengharapan. Kenapa? Karena ayah saya nggak pernah berubah dan efeknya kepada saya permanen. Makanya waktu saya muda dulu, waktu saya masih mahasiswa, saya mau ngomong sama orang itu susah, rasa berharga saya hancur banget.
Saya ngerasa kayak not good enough banget, ketemu orang itu minder, ngobrol sama orang gak berani natap mata, buru-buru saya jadi pembicara seperti ini. Enggak ada. Saya kerja aja digaji separuh, jadi harusnya gaji pasarannya segini, saya cuma digaji separuhnya. Saya nggak punya nyali dan kepercayaan diri yang cukup untuk minta naik gaji. Bahkan ketika saya mau masuk ke ruangan bos, saya mau minta naik gaji, saya putar balik. Kenapa? Karena saya berpikir gini, aduh masih untung juga ada yang mau gaji kamu, kasih kamu kerjaan. Udahlah nggak usah aneh-aneh. Balik lagi saya, padahal kurang duitnya sebenarnya. Mengenaskan banget. Lalu harapannya apa kalau teman-teman jadi seperti saya? Tadi ada yang cerita kepada saya, dia kerja sama papanya, perusahaan keluarga, perusahaan yang sama. Dia nggak bisa keluar dari perusahaan ini karena panjang ceritanya. Jadi dia terpaksa dealing dengan papanya setiap hari. Yang terjadi adalah papanya setiap hari mengucapkan kalimat-kalimat yang frontally merusak hidupnya dia. Lu bisa kerja gak sih? Lu bego banget. Lu becus gak sih kerja? Gua muak liatin lu. Kalimat-kalimat kayak begitu diucapkan setiap hari kepada anaknya. Teman-teman, apa pengharapan kita kalau kita hidup di tempat yang seperti itu, di keluarga yang seperti itu? Tadi ada satu kalimat bagus di bawahnya tema. Family matters. Terus kemudian ada satu kalimat pertama gini, kamu tidak bisa memilih di mana keluarga kamu dilahirkan. Kita nggak bisa pilih siapa orang tua kita. Saya nggak bisa pilih siapa papa saya. Terus kalau kebetulan, which is saya percaya tidak kebetulan, tapi kalau saya lahir dengan papa yang seperti itu, apa pengharapan saya? Apakah berarti saya telan aja nasib buruk ini? Enggak. Pengharapan saya adalah Bapak di surga hadir buat saya. Kalau ayah saya di dunia ini tidak cukup baik untuk hadir buat saya, itu sebabnya Bapak di surga hadir buat saya. Makanya kenapa Yesus ngajarin judulnya doa Bapak kami. Kalimat pertama yang diucapkan adalah, tadi kan kita nyanyi lagunya gitu ya. Yang diucapkan kalimat pertamanya adalah gini, Bapa kami yang ada di surga. Kenapa? Karena bapakmu yang ada di surga beda sama bapakmu yang di rumah. Kalau bapakmu yang di rumah kadang-kadang gak peduli, lu mau mati juga biarin, kalau bisa ya udah mati aja, beban keluarga berkurang satu. Tapi bapakmu di surga, jika dia bisa mati buat kamu, dia akan mati buat kamu. Itulah bapakmu yang di surga. Pengharapan saya ada di mana? Pengharapan saya adalah ketika saya tidak punya siapa-siapa buat hidup ini. Teman-teman, saya gak tahu berapa banyak di antara kalian yang bisa ngerasain perasaan saya, I feel you gitu ya. Gini loh, waktu saya tumbuh dewasa, saya benar-benar sendiri teman-teman. Saya berjuang untuk pekerjaan saya, untuk karir saya. Really start from zero without someone in my life. Nggak ada orang yang bantu saya. Setiap kali saya lihat teman-teman saya dimodalin sama bapaknya, dikenalin sama, dikoneksiin sama orang yang hebat sama bapaknya. Bapaknya WhatsAppin teman-temannya, beli nih barangnya, ini anak gua nih yang bikin bisnis. Saya marah dalam hati saya, saudara. Saya marah karena saya bilang gini, Tuhan kenapa engkau taruh saya di posisi seperti ini? Saya berjuang sendirian, saya gak punya siapa-siapa. Waktu saya gagal, saya benar-benar gagal sendiri. Saya gak bisa WhatsApp sama papa saya dan bilang, Pak, bisnis yang saya bangun gak berhasil nih. Duh, saya gagal, saya mesti gimana? Enggak, saya bingung sendiri, saya stres sendiri, saya depresi sendiri, saya frustrasi sendiri. That's my life. Pengharapan saya apa? Enggak ada kalau Bapak di surga tidak hadir dalam hidup saya. Tapi saya bersyukur suatu hari ketika pekerjaan saya lagi jelek banget, lagi nyungsep, omset turun, kondisi sulit dan sebagainya, saya stres. Saya datang ke kebaktian, lagi nyembah seperti tadi. Sepanjang lagu dinyanyikan, saya nyanyi sih mulutnya. Tapi kepala saya terus berpikir, Tuhan gimana ini udah berantakan banget. Atau gue berhenti aja jadi pembicara, gue jualan bakmi aja atau gimana Tuhan. Terus gue harus gimana, stres gitu ya. Tiba-tiba di tengah lagu penyembahan, Tuhan cuma ngomong satu kalimat sama saya. Dia ngomong begini, Iwan, aku ini bapakmu. Cuman satu kalimat, Iwan, aku ini bapakmu. Semua kegalauan, kekhawatiran, ketakutan saya, selama ini puluhan tahun ketika saya stres, saya berjuang sendirian. Tapi hari itu Tuhan datang di sisi saya. Seolah-olah dia seperti pegang pundak saya dan dia memastikan gini, semua akan aman. Aku ini bapakmu.
Saudara, apa pengharapan saya hidup di dunia ini dengan kondisi rumah saya yang seperti itu? Enggak ada kalau Bapak di surga tidak menyatakan dirinya kepada saya. Jadi saya mau beritahu begini loh teman-teman. Siapapun yang duduk di ruangan ini, dan kau memiliki kemarahan tertentu oleh karena bapakmu mungkin gak tanggung jawab, kurang ajar, gak hadir. Atau mungkin kau ada di ruangan ini dan bilang ini, khotbah ini bukan buat saya kak. Papa saya bener banget, papa saya baik banget, papa saya bertanggung jawab. Saya mah, justru kalau papamu seperti ini khotbah buat kamu banget. Kenapa? Artinya, kamu akan begitu mudah untuk mengenal bapakmu yang di surga. Kenapa? Kalau kamu melihat bapakmu yang di dunia ini begitu bertanggung jawab sama kamu, apalagi bapakmu yang di surga, men. Tidak sulit harusnya untuk engkau mengenal Tuhan di surga kalau bapakmu baik di dunia ini. Tapi kalau in case bapakmu gak benar dan engkau sudah mencoba melupakan dan move on sekian lama dan engkau mengira hidupmu akan baik-baik saja. Tapi saya punya kabar baik hari ini. Bapakmu yang di surga akan mengambil alih posisi yang tidak diisi oleh ayahmu di dunia. Kalau ada yang fatherless di antara kita, the good news is Bapa di surga tidak akan membiarkan kau fatherless selama-lamanya. Makanya ada beberapa hal yang bagus sekali yang saya pengen teman-teman lihat. Matius 7 ayat 11. Jika kamu yang jahat tahu, jika para penjahat dan kriminal saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Teman-teman kalau lihat film-film mafia, which is ada beberapa case tertentu memang real, based on true story. Mafia aja sayang banget sama anaknya. Apalagi Bapak yang di surga. Maka saya mau beritahu gini, Bapakmu yang di surga adalah Bapak yang memberikan yang terbaik. Kalau kalian baca cerita-cerita di India, ada banyak sekali ayah yang menjual anak wanitanya masih umur 11 tahun untuk dilacurkan. Jadi ketika anaknya umur 11-12 tahun, dia akan bawa anak wanitanya ini bertemu dengan germo, lalu dijual anaknya. Dia pulang membawa sekian banyak uang, lalu anaknya ditinggal di situ. Untuk berapa tahun kemudian, dia akan diperkosa oleh klien-klien dari germo itu. Sampai dia dewasa. Ayah di dunia. Tapi Bapakmu yang di surga, melalui Yesus Kristus Tuhan, tidak akan membiarkan engkau diambil, dirampas, disakiti. Dan jika perlu, Yesus akan menempuh jalan via dolorosa hanya supaya kamu diselamatkan. Bapakmu memberi yang terbaik. Bapakmu yang di surga tidak pengen hidupmu susah, hidupmu penuh dengan rasa sakit. Dia lebih memilih dia yang merasa sakit supaya kamu sembuh. 2 minggu lalu anak saya sakit flu, bersin-bersin dan demam. Saudaraku, istri saya, dia ngomong begini, cepetan deh sakitnya pindah ke aku supaya dia sembuh. Karena konon rupanya sakit flu itu sembuh ketika sudah menularkan kepada orang lain. Konon katanya. Ya, jadi setelah pindah virusnya sembuh gitu ya. Lalu istri saya ngomong, udahlah cepetan sembuh aja, aku aja yang sakit. Itu hati orang tua tuh begitu, apalagi Bapak di surga. Lanjut berikutnya. Perumpamaan anak bungsu yang hilang, saya nggak usah bacakan panjang lebar, kalian semua tahu ceritanya. Tapi ini represent apa? Bapak yang mengasihimu dalam kejatuhanmu. Teman-teman kalau kalian baca cerita anak bungsu yang hilang, itu anak bungsu itu kurang ajar. Dia meninggalkan bapaknya, dia ambil duit bapaknya, dia hidup foya-foya, hidupnya hancur berantakan, lalu kemudian dia pulang. Tapi tahukah saudara apa yang dilakukan bapaknya? Sejak anaknya pergi meninggalkan rumah, itu bapak tiap sore duduk di teras menunggu kapan anaknya balik. Waktu satu hari dia lihat anak bungsunya itu balik dalam keadaan compang-camping. Kalau kalian baca ayatnya, bapak lebih dulu berlari mendapatkan anak itu dan memeluk anak itu. Kalau bapak di dunia waktu engkau gagal dan engkau jatuh, apa yang dilakukan oleh ayah? Seringkali adalah gini, gimana sih kan gua udah kasih tahu jangan gitu cara bisnis bla 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 bla. Tapi Bapak di surga, dia tidak menekankan kejatuhanmu, dia mengangkatmu lebih dulu dari kejatuhanmu. Makanya waktu manusia jatuh dalam dosa, saudaraku, waktu Adam dan Hawa makan buah terlarang, jegrek.
Tuhan Bapak nggak langsung muncul jenggreng. Siapa suruh kamu makan? Kurang ajar, terkutuk kamu, pergi dan sebagainya. Enggak. Yang dilakukan apa? Bapak sengaja kasih waktu dulu. Terus dikatakan kalau sudah baca di Kejadian pasal 3, hari sejuk. Hari itu udaranya lagi enak, sejuk. Lalu Tuhan berjalan-jalan di taman dan dia kemudian bilang begini, manusia, di manakah engkau? Saudara, kalau Tuhan mau, dia bisa langsung muncul dalam petir yang menyala-nyala, dalam kemuliaannya, dan menuduh, kamu berdosa, kamu terkutuk. Dia nggak lakukan itu. Dia lebih memilih udara sejuk, suasana kondusif, mood lagi enak, dan dia bertanya, hei manusia, di manakah engkau? Dia cari kita, saudara, dalam kejatuhan kita. Dia nggak tuduh kita dalam kejatuhan kita. Dia cari kita. Dia peluk kita pada waktu kita jatuh tanpa menghakimi kenapa kita berbuat salah. Tapi yang pertama-tama kali dia katakan adalah it is okay, it is fine. Itu Bapakmu yang di surga. Terakhir, dia adalah Bapak yang dekat. Saya senang banget ayat ini, Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kata ya Aba itu bagi orang Yahudi adalah panggilan yang paling dekat kepada bapaknya. Anak saya ini kalau panggil saya sama istri saya bukan papa mama. Tapi kami punya sebutan, pipi mimi, agak aneh memang. Ya. Tapi kenapa saya bikin sebutan itu? Karena saya pengen dia punya sebutan yang khusus personal cuman dengan dia dan saya aja. Makanya ada kalau kalian lihat keluarga-keluarga ada yang panggil papanya ayah, ada yang panggil keluarganya papa, ada yang panggil keluarganya Dedi ya, padahal namanya Agus tapi diganti jadi Dedi ya kan. Apapun supaya apa? Personal. Saudaraku, bapakmu itu sedekat itu. Mungkin kita punya di rumah ya, terutama keluarga Chinese, Tionghoa, dan beberapa suku tertentu misalkan kayak Batak dan sebagainya. Ya ini bukan ngomongin suku, tapi jujur aja, culture-culture dalam beberapa suku, ayah itu jauh dan menakutkan. Saya masih ingat banget kami 4 bersaudara, kalau kami lagi main game, deng, papa saya mulai masuk, mobilnya masuk ke garasi, itu hadirat papa saya udah terasa. Kami langsung tegang, kami langsung beresin game kami, kami masuk ke kamar masing-masing tanpa dikomando. Takut, menegangkan. Kalau mau ngomong sama papa saya, itu saya mesti benar-benar mikir. Ini ngomong harus gimana caranya. Kenapa? Karena kami pernah makan keluarga. Gini loh, makanya saya dan kakak saya itu gak pernah suka makan keluarga. Tiap kali mama saya bilang gini, Sabtu malam gitu ya, nanti jangan pergi kemana-mana ya, kita mau makan malam keluarga. Saya sama kakak-kakak saya selalu bilang gini, nggak usah. Kenapa? Karena kami ya, ini berkali-kali ini terjadi nih, lagi makan nih, di meja makan ya, ketawa-ketawa. Nanti ada kalau ada kalimat bercandaan yang papa saya nggak suka gitu ya, kena di hatinya dia ya. Dia bisa ambil rice cooker di sebelahnya dan lempar siapapun yang dia nggak suka. Seganas itu. Dan ketika kami habis ketawa-ketawa, terus papa saya mulai ambil rice cooker hampir lempar kakak saya. Untung itu masih nyolok kabelnya. Jadi nggak jadi gitu ya. Langsung tegang. Itu setiap kali kami makan malam keluarga itu 8-10 menu di atas meja makan. Tapi kami semua tegang. Nggak ada yang makan dengan tenang. Itu sebabnya setiap kali papa saya masuk ke rumah, kami semua langsung menakutkan. Waktu saya jadi orang Kristen pertama kali menghampiri tahta Allah itu menakutkan. Tapi Tuhan merepresent dirinya. Aba ya Bapa, Bapa yang dekat. Jadi sore hari ini saya cukup berbicara, tapi teman-teman saya mau beritahu begini. Dalam perkembangan kehidupanmu, engkau butuh di dalam jiwamu kehadiran seorang ayah. Tapi kalau ayahmu di dunia tidak bisa hadir, Bapakmu di surga jauh lebih dari cukup untuk mengisi jiwamu. Tapi kalau engkau duduk di ruangan ini dan bilang begini, Bapakku yang di dunia baik banget. Puji Tuhan. Berarti waktu sebentar nanti kita akan berdoa, kamu akan begitu mudah untuk ketemu dengan Bapak di surga. Karena gambaran Bapak yang baik itu sudah kamu temukan di dunia ini. Nah Allah Bapak di surga jauh lebih baik daripada itu.
Jauh lebih besar daripada itu. Saya tutup. Boleh dimunculkan ayatnya yang terakhir? Kita perlu menerima kasih Bapa agar kita bisa memancarkan kasih Bapa. Suatu saat kita semua pasti akan menikah. Ya beberapa saya lihat sudah menikah. Teman-teman gini, waktu saya punya anak, jujur aja saya kalau ditanya, saya bingung jadi papa itu seperti apa. Karena saya nggak pernah punya gambaran papa yang benar. Saya berjuang, bapak yang baik itu harus gimana ya. Tapi ketika saya berjumpa dengan Bapak di surga, saya jadi ngerti gimana jadi Bapak yang baik. Waktu anak saya lakukan kesalahan, oh gimana ya saya waktu lakuin kesalahan ya. Bapak di surga lakuin apa ya sama saya ya. Saya lakukan itu kepada anak saya. Oh kalau saya gagal, saya jatuh, Bapak di surga lakuin apa ya sama saya ya. Kalau anak saya gagal dan jatuh, saya lakukan apa ya kepada anak saya. Semudah itu. Makanya saya beritahu, mumpung teman-teman yang muda di sini, mungkin kalian ada yang baru menikah dan mau menikah. Suatu saat kalian akan punya anak. Kalau kalian belum menerima kasih Bapa, kalian gak akan bisa memancarkan kasih Bapa buat anak-anakmu. Tapi mulai hari ini kalau engkau sudah berjumpa dengan Bapa di surga, anakmu pasti akan mudah sekali berjumpa dengan Bapa di surga. Karena engkau sudah jadi Bapa yang baik. Terus teman-teman yang duduk di ruangan ini, Kak, aku ini wanita, dari tadi ini khotbahnya tentang menjadi Bapa. Ya, kayaknya gak cocok deh dengan aku. Sama aja, banyak wanita juga berantakan hidupnya ketika dia gak berjumpa dengan kasih Bapa yang benar. Itu sebabnya engkau perlu berjumpa dengan Bapa di surga. Saya sudah minta satu lagu untuk tim worship nyanyikan. Teman-teman gini, waktu kita nyanyi lagu ini, jangan nyanyi seperti biasanya kita nyanyi. Pahami kalimatnya, mengerti liriknya, lalu kalau kamu setuju dengan kalimat dalam lirik lagu ini, baru kemudian nanti kamu menyanyi bersama-sama dengan saya. Selama kamu belum mengerti dan menyetujui lirik lagu ini, jangan ikut nyanyi. Pahami artinya apa. Baru kemudian nyanyi bareng-bareng dengan kita semua di tempat ini. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Come on to worship. Bapakku. Dari pertama, sorry. Ulang dulu dari pertama. Ya janjian dulu supaya gak kagok. Oke. Memandang wajahmu gitu ya. Memandang wajahmu, rasakan kasihmu, tinggal dekatmu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Tuhan. Teman-teman bolehkah dalam waktu yang singkat di sore hari ini, kalau ada di antara kita di ruangan ini yang selama sesi khotbah dibawakan, engkau tahu persis pesan ini datang untuk dirimu. Saya nggak tahu apa yang terjadi di dalam hatimu, tapi mungkin beberapa di antara kita di ruangan ini sekian lama engkau memendam kemarahan itu, kekecewaan, rasa sakit, atau kekosongan di dalam jiwamu karena engkau tahu persis ayahmu tidak hadir buat engkau. Bolehkah dengan rendah hati kalau ada orangnya di tempat ini, taruh tangan kanan di dadamu. Karena saya akan berdoa buat engkau sebentar. Sementara saya berdoa. Saya berharap Roh Kudus menjamah hatimu dan kasih dari Bapa di surga bisa memenuhi hati setiap kita. Boleh, thank you. Siapa lagi yang ada di ruangan ini? Taruh tangan kanan di dadamu. Kalau engkau
tahu sepanjang sesi dari pesan ini disampaikan, oh Tuhan, ini bicara tentang aku. Ada bagian-bagian dalam hatiku yang selama ini sulit dijelaskan, tapi aku tahu persis ini karena pengalaman dan interaksi dengan ayahku. Kalau engkau orangnya taruh tangan kanan di dadamu, sebentar sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Sementara lagu ini dinyanyikan, aku berdoa Roh Kudus bekerja menjamah kita semua. Terima kasih Tuhan, bekerja jamah kami pada sore hari ini. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata, ku rasakan Kaulah Bapakku. Sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata, ku sekali lagi. Penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu. Sekali lagi mari bawa hatimu. Oh Tuhan, jamah tempat ini penuh dengan kasih Bapa di surga. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata, ku rasakan. Katakan Kaulah Bapakku. Sangat penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Sekali lagi ku bersyukur selalu, selalu kepadamu, Bapa. Sore hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tunjukkan diri-Mu sebagai Bapa bagi kami. Ketika kami menghadapi masa-masa sulit, ketika kami menghadapi masa-masa jalan buntu di dalam hidup kami, bahkan suatu kali ketika kami menghadapi masa-masa yang membuat kami frustrasi Tuhan, kami tidak tahu apa yang kami lakukan. Kami tahu kami tidak pernah sendirian, karena Engkau menjadi Bapa yang baik buat kami. Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau tidak menghakimi kami, Engkau tidak menuduh kami, sebaliknya Engkau datang bagi kami Tuhan. Engkau ada di sisi kami, Engkau berjalan, Engkau berjuang, Engkau menguatkan jiwa kami yang sedang lemah Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini, yang menaruh tangan kanan di dadanya, yang punya pengalaman-pengalaman tertentu dengan ayahnya, interaksi yang mungkin tidak baik dengan ayahnya. Aku berdoa sore hari ini, Tuhan, tunjukkan diri-Mu sebagai Bapa. Mulai hari ini dan seterusnya,
dalam saat teduh mereka, ketika mereka membaca Alkitab, ketika mereka berdoa, ketika mereka melayani, ketika mereka menyampaikan isi hati mereka kepada Tuhan, ketika bahkan mereka punya wish di dalam hati mereka, keinginan-keinginan dalam hati mereka. Tunjukkan dirimu sebagai Bapa untuk mereka Tuhan. Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Bapa yang menjadi sahabat yang baik buat kami, yang selalu ada di masa-masa sukar kami. Sehingga kami mengerti bahwa kami tidak pernah fatherless hidup di dunia ini Tuhan. Terima kasih, aku berdoa untuk setiap ayah-ayah yang ada di ruangan ini, yang mereka yang sudah memiliki anak. Tuhan, aku berdoa supaya kasih Bapa menjamah hati setiap ayah yang ada di ruangan ini. Sehingga mereka bisa menunjukkan kasih-Mu untuk anak mereka Tuhan. Anak mereka akan berjumpa dengan Tuhan lewat ayah-ayah mereka. Terima kasih, aku memberkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini, supaya mulai hari ini sampai seterusnya, mereka mengenal-Mu bukan cuma sekedar Tuhan, bukan sekedar Tuan, tapi Engkau, Bapa kami yang baik. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin.